Yang bilang ini namanya Ustadz Yahya Waloni. Sekarang Ustadz kan. Dulu kan masih pendeta. Sekarang Ustadz Yahya Waloni. Kemudian sama pendeta Yeri. Yeri juga bilang begitu. Apa yang dia bilang? Bahwa ada misionaris yang memang sengaja dikirim oleh Vatikan di sana. Itu dikirim orang khusus untuk melakukan yang namanya pemurtatan. Atau tidak, itu pengkristenisasi. Disebut dengan misionaris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kembali kita berkumpul lagi di rumahnya Bang Ramadan, Bang Madan ya, dalam rangka untuk talabul ilmi atau menuntut ilmu. Karena waktu bulan puasa kemarin itu kan kita sudah sepakat bahwa talabul ilmi fardhu kulli muslim kan gitu. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim. Kewajibannya itu setara dengan sholat. Namanya wajib, tidak ada wajib-wajib yang setengah-setengah sunnah. Ya, dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Tapi ketika kita sudah tahu menuntut ilmu itu wajib, maka wajar Allah itu kasih kita kehidupan. Karena ada kewajiban yang harus kita penuhi, yaitu menuntut ilmu untuk benar dalam melaksanakan aktivitas kita di muka bumi ini. Jadi kewajiban itu akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita sudah mati. Maka tidak wajib lagi kita menuntut ilmu, puasa dan sebagainya. Kewajiban menuntut ilmu ini adalah agar kita bisa memahami apa yang harus kita lakukan dalam melaksanakan aktivitas kita di dunia ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin itu di minggu lalu kita membahas tentang akidah dan syariah. Syariah itu sepakat, kalau yang datang kemarin kan membahas masalah aturan, ya, aturan hidup manusia. Kalau aturan hidup itu berarti lengkap dengan bagaimana cara menggunakan seluruh anggota tubuh kita dalam melakukan hidup. Aturannya sudah dibuat oleh yang menciptakan. Sama-sama kita mengerti bahwa yang menciptakan itu adalah Allah. Tidak ada lagi perdebatan di antara kita kan. Tidak ada lagi dusta di antara kita kalau Allah lah yang menciptakan kita sebagai manusia atau hambanya. Meskipun mungkin di benak kita masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Allah. Tapi seiring berjalannya waktu, disitulah pentingnya yang namanya thalabul ilmi, ya, ilmu gitu. Nah, di sini di pembahasan kali ini adalah pembahasan yang termasuk pokok atau penting dalam adanya kita sebagai seorang manusia atau seorang muslim, ya. Kalau itu kita sudah paham akidah, kita paham syariah, maka dalam syariah itu ada yang namanya dakwah. Ada yang namanya dakwah. Kewajiban dakwah itu tidak diperuntukkan kepada yang namanya ustadz saja, ulama saja, habib saja. Tidak. Bukan hanya untuk mereka. Ternyata dakwah itu sendiri, ya, dakwah itu sendiri itu juga diwajibkan untuk individu, untuk kita semua. Kita sudah tahu bahwa sholat itu wajib buat kita. Kita sudah tahu bahwa ilmu itu menuntutnya itu wajib buat kita sebagai seorang manusia. Maka dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita menurunkan Al-Quran yang merupakan alat, ya, merupakan kitab suci atau kitab petunjuk atau kitab aturan, itu juga ada di dalamnya itu tentang dakwah. Nah, dakwah ini adalah perintah yang wajib. Sama wajibnya seperti menuntut ilmu. Sama, tidak ada bedanya. Cuma banyak di antara kita itu kalau namanya dakwah pasti berpikir, itu untuk ustadz. Nah, dakwah itu untuk kiai. Dakwah itu untuk ulama-ulama tinggi, ya. Ulama lah, seperti itu. Dakwah itu hanya untuk yang khotib saja. Naik di mimbar, itu dakwah. Di luar dari itu bukan dakwah. Padahal tidak. Dakwah itu adalah kewajiban seorang individu atau seorang muslim yang sama dengan kewajiban sholat. Dalam Al-Quran dikatakan, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, yaitu dakwah. Tidak ada lagi perkataan yang paling baik
selain dakwah. Ya, dakwah dalam apa? Dalam menyeru kepada Allah. Ada juga dakwah yang mengarah kepada yang keburukan, ada. Tapi dakwah yang dimaksud di sini adalah menyeru kepada Allah. Nah, di sini dikatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mengerjakan amal soleh dan berkata sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang Muslim. Jadi ini yang berkaitan dengan dakwah positif, ya, bukan mengajak kepada hal-hal yang buruk. Nah, dakwah itu mengajak orang untuk berbuat baik kepada Allah, ya, taat kepada Allah. Ada juga dakwah negatif, ada mengajak orang kepada kemaksiatan. Pahalanya juga sama itu, berlipat ganda. Kalau dakwah itu kita mengerjakan sholat, kita ajak orang sholat. Dia sholat, kita dapat pahala seperti apa yang mereka dapatkan tanpa mengurangi pahala sholatnya. Kita ajak mereka datang untuk menuntut ilmu, dapat juga pahala menuntut ilmu tanpa mengurangi pahala menuntut ilmu mereka. Tapi kalau kita ajak juga mereka ke maksiatan, maka kita akan mendapatkan dosa sama dengan apa yang dia lakukan. Anggap kita ajak dia, ayo kita pergi zina, kita pergi perkosa nanya orang. Sudah dia pergi zina, kita tidak pergi perkosa, kita tidak, dia yang pergi. Tapi dosa yang dia lakukan, kita juga dapat dosanya. Tapi dia dapat enaknya kan. Kok enak kan? Benar. Tapi kamu tidak dapat. Tapi kok dapat dosanya? Nah, itu dakwah. Dakwah perkara negatif. Maka hati-hati, ya, hati-hati. Oleh karena itu, perkara yang namanya berkata kepada yang baik inilah yang disebut dengan perkataan yang baik. Perkataan yang paling mulia, mahkotanya kata-kata kan gitu. Bukan gombal-gombal kesana kemari, bukan ya. Mahkotanya kata-kata adalah berdakwah, ya. Bahkan dalam hadis, ya, hadis kita sudah sama-sama memahami, ya. Hadis itu perkataan Rasulullah yang diriwayatkan oleh para ulama-ulama terdahulu, ya. Dikatakan bahwa demi zat dan jiwaku berada, ya, di tangannya. Ya. Sungguh kalian memiliki dua pilihan. Jadi hanya ada dua pilihan, ya. Yang pertama itu benar-benar memerintah, ya, berbuat ma'ruf, amar ma'ruf atau dakwah, melarang perbuatan mungkar, ya, dakwah, atau Allah akan mendatangkan siksa dari sisinya. Ya, hanya dua pilihan itu. Jadi tidak ada pilihan yang abu-abu. Kalau tidak putih ya hitam. Kalau tidak baik ya buruk, itu saja. Kalau dalam kondisi saat ini kita tidak melakukan kebaikan, bisa jadi itu lagi melakukan kejahatan atau keburukan. Seperti itu. Tidak ada kata tengah-tengah. Tidak ada. Kenapa? Karena semuanya itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diperhitungkan. Kita sudah bahas kemarin tentang bagaimana menggali akidah kita, yaitu mempercayai adanya hisap atau ada apa setelah kematian, yaitu ada hisap, ada neraka dan surga. Ya. Kalau masih bingung-bingung nanti tinggal bertanya saja di akhir, ya, untuk memperjelas. Nah, itu dia. Jadi hanya dua saja kemungkinan. Kalau tidak untuk dakwah, ya, kalau tidak memeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, ya berarti kita mendapatkan siksa dari Allah. Jadi perintah dakwah itu wajib. Ditinggalkan itu berdosa. Berdosa kita. Kalau sekarang kan baru perkara ibadah. Kalau kemarin kan kita bahas, ya, perkara ibadah itu ada di perkara hubungan kita dengan Allah. Sedangkan perkara dakwah, ya, perkara dakwah itu hubungan kita dengan manusia. Kan ada tiga hubungan. Habdul minallah, hubungan kita dengan Allah. Habdul minapsi, hubungan kita dengan dirinya kita. Kayak perkara makan, ya kan, ya, minum, pakaian. Itu harus benar juga sesuai dengan aturan, yaitu Quran. Kemudian ada yang ketiga, yaitu habdul minannas, ya, hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, ini perkara dakwah ini dengan sesama manusia. Itu diatur juga oleh Islam. Dan itu wajib hukumnya, ya, wajib hukumnya. Nah, kemudian setelah itu kalian berdoa, maka doa itu tidak akan dikabulkan. Kalau kita meninggalkan ini, ya, doa kita tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara dakwah saja. Bahkan dakwah itu secara individu itu memang ada, diperintahkan secara individu. Namun perintah yang paling utama itu adalah secara jamaah. Ya, seperti sapu. Sapu itu satu juga bisa membersihkan, betul tidak? Satu lidi sapu itu kan bisa membersihkan. Bisa. Terus tusuk kan?
sampahnya ditusuk-tusuk, ya, didorong-dorong kan begitu kan? Iya, jangan juga dipikir korek telinga ya, nggak mungkin rame-rame masuk tuh. Itu juga bukan tempatnya itu sapu untuk mengkorek telinga. Ya intinya itulah, sikat tusuk gigi kan gitu ya, satu-satu kan bisa. Kalau sama-sama kan juga parah. Hal-hal yang khusus bisa sendiri. Tapi kalau jamaah kalau berdakwah maka dia harus rame-rame. Membersihkan kotoran di halaman itu lama prosesnya kalau satu-satu. Belum bersih sudah jatuh lagi kan gitu. Maka dia harus diikat sapu itu secara berjamaah atau langsung satu kali kelompok kan begitu, satu semuanya begitu digabung. Dipakainya enteng ya, meskipun jatuh-jatuh pohonnya daunnya tetap masih bisa tergapai lah ya. Sama halnya dengan dakwah, untuk membersihkan sebuah kemaksiatan di lingkungan kita itu tidak bisa sendiri ya. Lah kenapa harus dihentikan kemaksiatan? Kalau kemaksiatan itu dilakukan oleh kita mungkin senang-senang saja toh. Ada orang, kita pergi curi orang punya sepatu, motor. Biasa saja, enak. Justru kita kan lolos-lolos saja. Tapi kalau kita yang kecurian kan tidak enak. Iya kan? Kita gosok pergi pacari anaknya, temannya kita. Biasa saja kan kita yang dapat. Tapi kalau temannya kita yang dipacari sama adanya kita yang dipacari baru dikotori, dirusak. Wih, sakit pasti toh. Sedangkan itu kan kemaksiatan. Itu maksudnya. Jadi bareng-bareng itu lebih penting bisa membersihkan kotoran. Sama halnya dengan kemaksiatan. Kalau sendirian berdakwah individu, kewajiban individu, dakwah itu wajib individu, bukan berjamaah. Wajibnya, ya perintahnya itu memang per individu. Itu dikenakan kepada ini. Dalam artian apa? Jadi wajib itu kan ada dua ya. Wajib itu ada dua. Wajib yang fardu ain dan fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah itu kayak mengurus orang mati. Tuh? Mengurus orang mati itu wajib, saudara. Kalau ada orang mati tetangganya kita, anggaplah tuh, ya janganlah mencontohkan. Ada yang mati lah tuh, ada yang mati tetangganya atau kita lah tuh, ada yang mati, siapapun itu, dan kita tahu dia mati. Maka hukumnya di situ wajib. Wajib bagi kamu. Wajibnya itu fardu ain. Tapi hitungannya fardu kifayah. Dalam artian apa? Kalau kamu tidak urus waktu itu, maka dosa hukumnya. Tapi kalau ada tetangganya kita mati, atau keluarganya kita meninggal, kemudian kita tidak urus, tapi sudah ada yang mengurus, maka gugurlah kewajiban kita. Itu disebut dengan fardu kifayah. Nah, seperti itu. Sedangkan dakwah berjamaah, itu fardu ain. Ya, itu fardu ain, atau dibilang wajib. Seperti itu. Maka dikatakan di situ, dalam Al-Quran, kecil sekali ini ya. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat. Nah, segolongan umat itu adalah berjamaah. Jamaah. Yang satu orang individu berkumpul. Jadi segolongan umat di antara kalian. Untuk apa? Ya, untuk menyeru kepada khair Islam. Ya, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Ini pelaksanaan dakwah. Ya. Orang yang mengajak kepada kebaikan itu adalah dakwah, proses dakwah. Mencegah kepada kemungkaran itu adalah proses dakwah. Ya. Dan itu dilakukan berjamaah. Tidak bisa kita sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri, satu capek kayak menyapu tadi. Ya. Kedua, tidak ada yang support kita. Dibully pasti. Iya. Pasti dibully. Sendiri-sendiri itu berat. Lebih enak memang berjamaah. Bahkan ya plus-plus lah kalau orang itu bersama-sama. Ada kekurangan ini kita bantu. Kurang ilmu ini orang tua ini tidak mungkin saya yang datangi. Oh ya sudah, kita datangkan sama-sama jamaah kita yang orang tua kan begitu. Oh ini anak-anak ini, biar anak-anak ini diurusi sama anak muda juga. Tidak bisa datangkan aki-aki datang ke situ. Oh, saya ini Pak Camat di sini. Oh, semuanya begini, tidak bisa ketawa-ketawa kan gitu. Tidak bisa ketawa-ketawa kan begitu. Itu proses untuk memperbaiki umat itu sudah diporsikan oleh Rasulullah SAW. Cuma apa yang dimaksud di sini? Tentulah kita itu tidak bisa dakwah atau menjalankan ini tanpa aturan, ya, tanpa contoh. Maka contoh yang paling besar, yang paling luar biasa, yang memang yang paling mulia itu tidak lain adalah contoh dari Rasulullah SAW. Proses dakwanya itu memang perlu melihat Rasulullah SAW. Banyak yang berdakwah sekarang, tapi datang bom bunuh diri. Banyak yang berdakwah sekarang, tapi caranya itu salah, ya. Caranya itu salah. Maka ya cara yang terbaik atau yang benar itu adalah tentu datang dari Rasulullah SAW. Atau metodenya itu adalah metode dakwah
Rasulullah SAW. Apa metodenya? Metodenya adalah yang pertama pembinaan dan pengkaderan. Disebut dengan taskif. Ya. Pembinaan seperti sekarang itu dibina, bukan dibinasakan. Dibina, diajar, dirangkul, ya, dirangkul. Prosesnya itu banyak, ya, macam-macam uslubnya atau caranya. Yang kedua adalah interaksi dengan umat. Kalau kita melihat Rasulullah di awal-awal itu, dia membina dan mengkader itu di rumah Arkom bin Abu Arkom. Arkom, bapaknya Arkom, kayak gitu. Ya, Arkom bapaknya Arkom. Misalnya bapaknya Arkom itu rumahnya bapaknya Arkom, kan begitu. Di situ awal-awal Rasulullah berdakwah itu cuma berapa? 8 orang. Dibina dulu, enggak langsung-langsung, ya. Enggak langsung-langsung dikasih tahu ini Islam. Sana, Mi. Tidak, dibina dulu. Ya. Dikasih tahu dulu ini Islam, ini agamanya kayak begini, ya. Ini Al-Qur'an, saya ini adalah Rasul, ini contohnya, ini buktinya dan sebagainya. Sampai mereka paham dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan, Nabi adalah Rasul, ya, dan kitabnya adalah Al-Qur'an, maka mereka langsung bergegas untuk menyampaikan karena ada perintah dakwah. Pertama itu pengkaderan dulu, pemantapan dulu. Sekaligus pembinaan. Pengkaderan itu apa? Dicari satu-satu, ditawarkan Islam. Akhirnya terrekrutlah siapa? Abu Bakar, ya. Terrekrutlah istrinya, ya, Khadijah, terrekrutlah siapa lagi? Utsman, ya. Dan sahabat Rasulullah SAW. Habis itu, setelah itu baru masuk ke proses yang namanya interaksi dengan umat. Bagaimana kita lihat Al-Ghifari, ya kan? Masih muda ketika itu, dia sudah diskusi sama Rasulullah, cuma taunya la ilaha illallah, kemudian dia pergi ke Mekah dan teriak la ilaha illallah, dipukul lagi. Kan dia kurus krempeng tuh. Kurus krempeng, dipukuli lagi, pulang lagi dia. Besoknya datang lagi, sampai pingsan dipukuli. Dia cuma menyampaikan la ilaha, kan itu berat artinya, ya. Tiada Tuhan selain Allah. Sedangkan di Mekah itu, di Ka'bah itu, sekelilingnya itu ada berapa berhala itu? 300 lebih berhala di situ. Ya, berhala itu Lata, Uzza dan sebagainya. Ya. Itu banyak di situ. Orang lagi menyembah, orang lagi tawaf dalam kondisi telanjang bulat perempuannya. Tawaf itu kelilingi Ka'bah. Begitu itu. Dulu sebelum datang Islam itu. Kejahiliannya betul-betul bodoh lah istilahnya. Dia bikin roti, bikin berhala, kemudian dia sembah. Habis disembah, lapar dia makan. Makan Tuhannya kan. Sampai datang agama Islam memperbaiki proses tawaf, haji dan sebagainya. Nah, Al-Ghifari ini salah satu pemuda yang mendengar Rasulullah, kemudian dia pergi taskib murokoza, dia pergi interaksi, tafaul mal'umah kepada masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat, berdakwah. Setelah berdakwah dibully gitu. Secara yang dia hantam adalah berhala yang lagi disembah kan begitu. Tapi dia sanggup, ya sudah pulang lagi. Dia sanggup melakukan itu, tidak pulang lagi. Waktu itu belum ada perintah terang-terangan untuk berdakwah, masih sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena belum ada perintah. Kan Rasulullah itu bergerak sesuai wahyu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru masuk ke dalam proses penyerahan kekuasaan dari umat. Ya. Atau disebut dengan isti'amil hukmi, ya. Maksudnya penyerahan kekuasaan itu apa yang terjadi seperti di Madinah. Tahu kan kisahnya bagaimana Rasulullah SAW itu hijrah. Hijrahnya Rasulullah itu karena satu orang yang diutus untuk berdakwah, tafaul, ya, tafaul mal'umah ke Madinah yang disebut dengan, ya, Mus'ab bin Umair, pemuda yang masih umurnya masih belia. Masih belia, Mus'ab bin Umar itu masih belia, ya. Pemuda yang diutus ke Madinah, kemudian dia berdakwah selama 1 tahun, dia dengarkan apa yang disampaikan Rasul, dia sampaikan kepada rakyat di Madinah, sampai-sampai orang Madinah meminta kepada Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Dari Makkah ke Madinah. Untuk apa? Untuk memberikan kekuasaan dan berdirilah satu kekuasaan baru di Madinah. Yaitu negara Islam, Daulah Islam yang namanya. Siapa pemimpinnya? Rasulullah SAW. Maka disebutlah di sini proses dakwah Rasulullah itu adalah yang pertama taskib dulu, pembinaan dulu. Habis itu masuk ke dalam interaksi dengan umat. Dalam proses interaksi itu masuk ke dalam proses penyerahan kekuasaan. Mau dipimpin oleh Rasulullah SAW dengan aturan Islam. Nah, bagaimana kita melakukan perubahan? Ini yang menjadi pertanyaan, toh.
Bagaimana itu kan metodenya dari taskib, habis taskib baru interaksi dengan umat atau dakwah, kemudian dia diberikan kekuasaan. Kan tidak semudah itu juga. Bayangkan cuma 2 tahun dikirim Mus'ab bin Umair itu langsung berdiri negara Islam di sana, daulah Islam. Secepat itu dalam prosesnya. Pertanyaannya bagaimana manusia itu bisa berubah? Atau bagaimana itu kita melakukan perubahan terhadap objek-objek tadi yang dari tadi itu bermaksiat, dia tiba-tiba tinggalkan maksiat gitu. Ya, ini kan banyak individunya ini. Bagaimana kita mensadarkan mereka semua? Atau bahkan diri kita sendiri kan gitu. Mensadarkan bahwa ini semua ini adalah aturan Allah, ini yang harus kita lakukan dan sebagainya. Maka ada 2 opsi. Yang pertama itu adalah melalui pemikiran dan yang kedua adalah perasaan. Opsi ini ya yang sering digunakan. Ada ya. Orang-orang misionaris itu biasa pakai ini. Tahu orang misionaris? Tahu misionaris? Misionaris itu adalah orang-orang yang memurtadkan, dikirim langsung dari Vatikan pergi ke wilayah-wilayah tertentu kayak Aceh waktu lagi tsunami ya kan. Ada gempa waktu atau ada potong-potongan di Poso waktu itu atau perang agama di Ambon. Pada proses-proses itu semua itu kan dalam kondisi bencana ya, bencana, banyak kekurangan dan sebagainya. Dikirimlah orang-orang khusus dibiayai oleh Vatikan itu, yang bilang ini namanya Ustadz Yahya Waloni. Sekarang Ustadz kan, dulu kan masih pendeta, sekarang Ustadz Yahya Waloni. Kemudian sama pendeta Yeri juga bilang begitu. Apa yang dia bilang? Bahwa ada misionaris yang memang sengaja dikirim oleh Vatikan. Tahu Vatikan? Yang pernah nonton film anime pasti tahu lah. Ya, di anime itu kalau di film-film Jepang ya, yang film-film anime Jepang itu ada yang biasanya itu yang sihir-sihir dan sebagainya itu kan di Vatikan tempatnya atau katedral ya. Vatikan itu yang di Roma itu ya. Itu gereja terbesar dan pusatnya orang Kristen di sana. Itu dikirim orang khusus untuk melakukan yang namanya pemurtatan. Kalau itu Islam atau tidak itu pengkristenisasi, disebut dengan misionaris. Maka melalui perasaan datang ke orang-orang miskin, bawa mie, bawa ini beras, dia lagi sakit dikasih obat, dikasih ini dan sebagainya, itu terus disumbang terus sampai dia merasa perasaannya luluh dan kemudian dia memeluk agamanya, kemudian dia dibaptis. Iya, karena memang dia tahu betul apa? Mereka tahu bahwa hadis Rasulullah SAW nyatakan bahwa kefakiran itu dekat dengan kekafiran. Fakir itu miskin terpuruk, miskin yang betul-betul miskin, ya. Bukan miskin yang kayak kita pikir miskin hari ini masih bisa beli paket dan sebagainya, terus miskin. Ini tidak ada betul yang bisa dibeli, gitu. Ya. Yang makan itu betul-betul kayak puasa Senin Kamis kan begitu. Nah itu miskin. Miskinnya itu fakir. Itu dekat dengan kekafiran. Nah dan mereka tahu bahwa cara untuk memurtadkan orang Islam, lihat dalam kondisi dia tersungkur. Lihat dalam kondisi dia betul-betul tidak punya uang dan sebagainya. Kemudian dia datang memberikan kebutuhan. Sampai terikat perasaannya untuk memeluk agama mereka. Itu melalui perasaan. Tapi lemahnya perasaan ini sehingga kita tidak gunakan itu. Islam itu tidak menggunakan cara-cara perasaan. Kenapa? Karena besok-besok kalau saya bantu kamu, kemudian kamu mau datang kajian dan sebagainya karena perasaanmu sudah terikat, nggak enak sama Bang Madan, nggak enak sama Bang Madan. Tiba-tiba besok dia pareare gitu. Tiba-tiba besok kamu kecewa dengan Bang Madan kan gitu. Pas lagi main bola kau ditekel kan gitu. Jatuh dan dia tidak minta maaf. Masa orang pengajian baru begitu? Nah, itu kan bawa perasaan kan? Maka Islam tidak membenarkan ya proses penyaluran ilmu itu melalui perasaan. Maka Islam melakukan yang namanya proses berpikir, diajak berpikir. Teman-teman, kita lihat, kita sudah berpikir dari jauh-jauh hari, dari bulan Ramadan sampai sekarang. Prosesnya itu tidak ada yang perasaan. Ya meskipun ada juga pancingan gorengan. Ya, tapi kita tidak maksud untuk ke sana kan gitu. Ya, jangan sampai kalian datang karena gorengan. Itu berarti karena perasaan antum terikat kan gitu. Tapi itu semua disahkan saja. Tapi yang lebih kuat itu adalah melalui proses berpikir. Untuk memadatkan sebuah keilmuan itu proses berpikir. Ya.
Kalau Bilal bin Rabah itu diikat dulu, ahad-ahad itu, dia mengaku itu karena proses berpikir meskipun dia seorang budak. Sama halnya dengan Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab ketika dia kan orang gagah berani, istilahnya dia itu premannya Makkah ketika itu. Ya. Sampai-sampai adiknya Umar itu, dia tahu lagi mempelajari Al-Qur'an, itu ditampar sampai berdarah. Sampai ketika dia ketemu dengan Rasulullah SAW, diajak dia berpikir, kemudian dia ikut kepada Rasulullah SAW. Ya. Ikut apa? Ikut agama Rasulullah. Dalam waktu singkat cuma duduk sebentar, kemudian dia berpikir. Kalau perasaan prosesnya kan lama, bertahap dan sebagainya. Maka Islam menerapkan proses berpikir. Yang dilakukan adalah diajak taskib, kemudian diajak untuk berpikir. Maka untuk memenuhi Islam yang benar itu melalui proses berpikir, sehingga individu-individu ini ya tergerak dalam satu sistem. Ketika perasaan dan pemikirannya sudah sama, maka dia akan tergerak dan diatur dalam satu sistem. Tentunya sistem ini tidak bisa dilakukan oleh seorang individu saja, tidak bisa. Sistem Islam itu. Tapi dia harus dilakukan oleh seorang penguasa. Contoh. Di negeri kita itu ada sebuah sistem. Tidak mungkin tidak pakai sistem dalam menjalankan sebuah wilayah atau negara. Maka ada sistem. Dalam sistem negeri kita, semua orang wajib pakai motor pakai helm kalau dia naik motor. Kalau naik mobil enggak usah kan itu. Naik motor saja ya. Naik motor saja. Wajib hukumnya kan? Wajib hukumnya. Kalau kau melanggar aturan ini, apa yang didapat? Didenda, ditilang, ya. Atau semuanya kalau lampu merah kita harus berhenti. Ya, kalau naik motor kan begitu. Ya, atau naik mobil. Ini aturan, ini sistem diterapkan oleh negara atau penguasa. Kalau aturan ini anggaplah kalau aturan ini kamu yang terapkan, kalau lewat depan rumahku harus pakai helm. Mau nggak orang-orang pakai? Enggak. Individu kok. Ya, kecuali dia penguasa wilayah itu. Kalau penguasa biasanya didengar karena dia takut dengan penguasa. Sama halnya dengan sistem. Sistem Islam itu bisa diterapkan secara menyeluruh itu kalau ada sebuah negara yang menerapkannya. Ya. Kemudian ya. Ya. Disinilah prosesnya yang disebut dengan mengembalikan kehidupan Islam. Dengan sistemik itulah tujuan kita untuk mengembalikan kehidupan Islam. Kehidupan Islam seperti apa? Yaitu adalah melalui peraturan yang diterapkan. Ya. Peraturan yang diterapkan itu melalui aturan Islam yang ada di alam Al-Qur'an. Ini itu dilakukannya secara sempurna dan menyeluruh, tidak bisa setengah-setengah. Ya. Untuk mengembalikan kehidupan Islam yang pernah ada. Jadi saya mau beritahu sedikit tentang Islam. Islam itu dulu ya. Islam itu pernah tegak selama 1400 tahun lamanya. Tidak ada sebuah kekuasaan itu bisa lama bertahan itu selama 1400 tahun atau 14 abad. Ya, kekuasaan itu tidak ada yang bisa bertahan selama itu. Dan yang paling tersohor beritanya itu ketika adanya sebuah kesultanan atau khilafaan di Harun ar-Rasyid. Siapa yang nggak tahu dia? Harun ar-Rasyid itu tidak ada rakyatnya yang miskin, tidak ada. Harun ar-Rasyid, ya. Bahkan kerajaannya itu terbuat dari emas. Ini saking sempurnanya Islam itu diterapkan. Keadilannya itu ada. Adil dia. Nah, fakta yang terjadi saat ini itu karena memang Islam tidak diterapkan, sehingga keadilan itu tidak ternampakkan, terasakan, ya seperti itu. Nah, lalu pertanyaannya, objek penerapannya atau siapa yang melakukan itu, siapa yang merasakan itu, yaitu adalah rakyat itu sendiri, ya. Nah, rakyat inilah yang akan menjadikan aturan Islam itu sebagai jalan hidupnya. Aturan Islam itu akan diterapkan secara menyeluruh kepada rakyat. Lah kan kita tidak hanya Islam saja. Bro, kita ini hidup tidak hanya Islam saja, tapi ada juga orang yang bukan Islam atau non-Muslim. Itu apakah dia akan melaksanakan juga hukum Islam? Itu kan jadi pertanyaan.
Ternyata dari fakta sejarah memang Islam itu terapkan selama 14 abad dan orang-orang di dalamnya bukan Islam semua. Di dalamnya ada Kristen, ada Yahudi, ya. Ada orang-orang yang bukan memiliki agama, kan gitu. Tapi mereka merasakan yang namanya aturan yang menyeluruh tadi. Dilindungi haknya, tetap sama, ya. Jangan karena kamu Islam kemudian ketika bersalah itu tidak dihukumi, tetap dihukumi. Apalagi mereka-mereka orang-orang yang bukan Islam, tentu pasti akan lebih berpengaruh juga. Jadi hukum Islam itu akan menjadi jalan untuk semua masyarakat, ya, semua rakyat. Kemudian pelaksananya siapa? Apakah bisa dilaksanakan kelompok? Tidak bisa. Apakah bisa dilaksanakan oleh seorang individu? Apalagi tentu tidak bisa. Yang melaksanakannya itu adalah jalan kekuasaan. Lalu bagaimana untuk mendapatkan sebuah kekuasaan itu? Ingat bahwa dakwanya dakwanya Islam itu atau Rasulullah SAW itu saat berdakwah, dia itu melalui proses pemikiran atau dakwah pemikiran, ya. Dakwanya itu pemikiran tanpa kekerasan. Kalau teman-teman dulu lihat bagaimana kekerasan itu atas nama Islam, masih terkabarkan dulu ISIS ya, tahu kan ISIS? Tahu kan? Gerakan yang membunuh, membabi buta yang tidak pro tapi atas nama Islam. Apakah benar seperti itu yang dicontohkan Rasulullah? Tentu tidak. Karena Islam datang itu membawa kedamaian, ya. Islam datang membawa kedamaian. Oleh karena itu, ya, karakter dakwah Rasulullah SAW itu melalui pemikiran atau disebut dengan fikriyah, ya, politis atau sia-sia yang melalui proses, ya, negara tadi. Kemudian tanpa kekerasan, ya, atau lamadiyah. Jadi Islam itu tanpa kekerasan. Kenapa ini, Cak? Nah, dan perubahan yang diberikan itu secara total dan menyeluruh, tidak setengah-setengah. Kita itu sekarang itu setengah-setengah. Mengambil Islam itu hanya berkaitan dengan keuntungan atau asas manfaat. Kalau negara kita apa negara Islam? Bukan. Negara kita itu mayoritas Muslim, tapi negaranya bukan negara Islam. Tapi negara Muslim, ya, mayoritas Muslim saja. Kalau negara Islam itu dia tidak melihat berapa banyak jumlah orang Islamnya, ya, tapi apa yang diterapkan di dalam sebuah negara itu. Kalau sistemnya Islam maka disebut negara Islam. Kalau negara kita saat ini itu negaranya adalah negara demokrasi. Kenapa? Karena sistemnya sistem demokrasi, ya. Demokrasi itu dibawa dari Amerika. Jadi sistem kita itu memang sistem yang bercondong atau contohnya adalah di Amerika. Bagaimana dengan ideologinya? Apakah Pancasila apa bukan? Tentu ideologinya adalah citraan, ya, citraan dari bagaimana diaturnya sebuah negara. Ideologi yang ada di Indonesia adalah ideologi sekuler atau memisahkan agama dari kehidupan. Jadi kita nggak pernah pakai aturan agama untuk mengatur kehidupan, tapi sengaja dibuat, ya, amandemen dan sebagainya. Nah, perubahan totalitas dan menyeluruh inilah yang disebut dengan karakteristik dakwah Rasulullah, karena tanpa kekerasan, ya. Kalau teman-teman ada lihat, ya, kelompok dakwah, dia sudah melalui pemikiran, dia juga mau merebut kekuasaan, ya. Tapi prosesnya itu adalah kudeta, maka itu tidak dibenarkan. Maka kita yang tadinya itu memang harusnya ikut dakwah dan diwajibkan dakwanya itu berkelompok, itu juga harus pilih-pilih, lihat juga. Jadi kan ada caranya. Ada caranya untuk menilai sebuah kelompok dakwah. Jangan sampai kita salah masuk. Banyak yang dakwah itu karena dia miskin, fakir, dia itu dapat jaminan dan dia pergi bom bunuh diri. Tahun berapa ya? Proses tahun bom bunuh diri itu rajin kan? Rajin terjadi dan mengatasnamakan Islam. Itu kan melecehkan sekali tentang Islam. Karena Islam itu tidak pernah melakukan yang namanya pembunuhan. Jangankan bom bunuh diri yang banyak makan korban. Bunuh diri saja diharamkan oleh Islam. Bahkan berapa kali dikatakan kalau orang yang mati bunuh diri, dia akan disiksa sesuai dengan caranya dia mati. Kebayang kalau dia bunuh dirinya pakai bom. Dia akan disiksa sesuai dengan itu dan dilipat kalikan penyiksaannya. Pasti akan meletus lagi, baru bangkit, kemudian diutuhkan lagi oleh Allah, kemudian diletuskan lagi. Bangkit lagi, diletuskan. Begitu. Sama halnya dengan orang yang gantung diri. Gantung diri kan tersiksa. Salah satu bunuh diri yang paling menyiksa itu
gantung diri. Kenapa? Karena dia pada saat digantung, ya, itu kan disesakkan napasnya. Itu lama dulu menggeliat itu. Kebayang penyiksaan seperti itu terjadi pada saat dia di akhirat nanti. Orang yang bunuh diri karena dia gantung diri, ya, mati karena dia gantung diri. Dia pasti akan mati digantung, lama dia terkoyak-koyak, kemudian habis napas hidup lagi. Kan abadi penyiksaan untuk orang-orang yang melakukan melewati takdir tadi itu. Ya, takdir Allah, dia belum mati tapi dia pengen bunuh diri, kan gitu. Ya namanya orang yang memutuskan urat nadinya, menghentikan napasnya, ya pasti mati, itu kan menjadi takdir. Maka itu tidak diperbolehkan. Nah, ini karakter Rasulullah, dakwah Rasulullah yang teman-teman juga harus punya. Maksudnya apa? Untuk mengantisipasi kalau ada yang mengajak dakwah. Pertama, dia itu pemikiran, melalui pemikiran, ya. Dakwanya itu sharing, dan semua saya rasa kelompok dakwah itu pasti melalui pemikiran. Jarang-jarang pakai perasaan. Karena dia sudah tahu bahwa perasaan itu prosesnya lama, pengorbanannya banyak, dan itu juga bukan yang paling solutif. Ya, bukannya menjadi yang terbaik, ya. Maka kelompok dakwah yang banyak di Indonesia itu melalui pemikiran, diajar. Dan rata-rata biasanya orang juga mengikatkan perasaan kadang-kadang. Ya, kadang-kadang karena saya suka sudah dengan ustadz ini. Tapi dia tidak mau menerima pendapat dari ustadz-ustadz yang lain. Nah, itu yang bahaya. Ya, makanya harus pakai pemikiran. Kalau dia katakan Quran, saya ikut. Kalau yang di sana meskipun saya suka tapi bukan disampaikan Quran, ya saya tolak. Itu pemikiran. Ya. Beda kalau perasaan, mau pasang dia ngomongnya Quran atau bukan Quran, pokoknya dialah idolaku kan gitu. Ada yang kayak gitu. Ya, sampai di media sosial samping debat dan sebagainya, saling serang dan sebagainya. Padahal sama-sama enggak jamin masuk surga kan gitu. Jadi kan lucu. Jadi kita sudah punya dasar bahwa dakwah itu melalui fikriyah atau pemikiran. Tidak pakai acara perang-perangan, tidak. Bom-bom bunuh diri, tidak. Ya, nikah mut'ah apalagi. Tahu nikah mut'ah? Oh, nantilah ceritakan itu. Pokoknya ada, ya. Kemudian melalui dakwah politisi, ya. Kenapa maksudnya politisi? Karena Rasulullah itu melalui proses politik, siasi. Siasi itu apa? Mengurus urusan umat. Ya, politik itu mengurus urusan umat. Jadi dakwah politik itu yang dipahami sekarang itu kotor, iya enggak? Kalau ada seorang muslim yang mengenal Islam, kemudian dia bicara politik, itu dianggap sebagai Islam yang kotor. Kenapa? Karena politik itu kotor, katanya begitu. Betul, memang politik itu kotor yang ditampakkan saat ini. Kotor nggak sekarang? Kotor. Kenapa? Harus masuk bayar. Mau jadi apa bayar. Mau ditusuk, dicoblos, bayar. Iya kan? Serba kotor, serba nyogok. Padahal jelas dalam Al-Quran. Yang disogok dan menyogok dengan senang hati kan gitu. Ya, itu sama-sama di neraka. Serem ya, serem. Itu benar itu. Tapi biasa. Itu biasa. Ya. Jadi itu adalah politisi, apa dekat-dekat pemilihan desa kemarin kan, atau sekarang mau dekat-dekat pemilihan gubernur, pasti serangan fajar itu kencang. Kan gitu. Ingat ya, hati-hati. Nah, kemudian dakwahnya itu politisi. Contohnya Rasulullah itu dakwah sampai tegaknya daulah Islam atau negara Islam di Madinah. Ini dipercepat aja ya. Nah, kemudian tanpa kekerasan yang tadi saya bilang ya. Dia tidak pakai itu. Kemudian perubahannya total dan menyeluruh, tidak setengah-tengah, ya, tidak hanya ngambil permasalahan-permasalahan yang demikian. Nah, refleksi aktivitas dakwah politik. Maksudnya apa? Ini adalah cerminan atau gambaran Rasulullah SAW dalam dakwah politiknya. Yaitu yang pertama adalah taskib murokoza atau pembentukan kader dakwah. Disebut dengan taskib murokoza. Itu dakwah politik. Prosesnya adalah dibina. Ya, kalau teman-teman sudah masuk kemudian dibina, itu mulai proses masuk dakwah politik Rasulullah SAW. Kemudian taskib jamaiyah atau pembinaan secara umat, pembinaan umat. Kita harus melakukan aktivitas sering-sering ngobrol sama masyarakat. Kemudian ada yang disebut dengan asyirul fikri, ya, pertarungan pemikiran. Apa asyirul fikri, ya, perang pemikiran atau ghazul fikri, ya, perang pemikiran. Itu perang pemikiran bagaimana? Membenturkan kemaksiatan dengan kebenaran. Membenturkan pemahaman yang buruk tentang Islam dengan Islam. Ya, sekarang itu pemahaman sekarang, ya, masyarakat atau kita lah ya, itu pasti sekuler. Sekuler itu apa sih? Sekuler itu paham yang dibawa oleh Barat atau musuh-musuh Islam. Teman-teman harus paham bahwa kita itu sekarang berpaham sekuler. Memisahkan kehidupan dari agama.
Ya, banyak yang bicara begitu memang. Perempuan itu tidak mau dipaksa-paksa pakai jilbab. Karena jilbab itu hanya dipakai untuk di masjid saja. Itu kan sudah pemikiran sekuler. Nah, lawannya itu adalah Islam. Nah, ini perang pemikiran. Karena akidah itu kan cuma ada 3. Di dunia itu cuma ada 3. Itu yang kita bahas kemarin, ya. Nah, yang berikutnya adalah tolabul nusra. Apa itu? Mencari pertolongan atau perlindungan. Ini dakwah politik. Rasulullah dulu waktu dakwah di Madinah itu tolabul nusra, menyuruh Mus'ab bin Umair untuk ke Madinah untuk ngontak atau untuk meminta perlindungan kepada orang-orang di Madinah. Sebelumnya ada ke Taif tapi dilempari batu, bahkan kotoran unta. Dia sempat pergi ke wilayah Najazi, ya kan? Minta perlindungan, kemudian difitnah oleh orang-orang kafir Quraisy. Itu panjang sironya soal itu. Ya, itu meminta pertolongan. Kita juga demikian. Apakah Rasulullah tidak bisa melawan? Bisa sebenarnya. Tapi kan tidak dicontohkan. Bayangin kalau Rasulullah melakukan perlawanan pada saat dia dilempar batu dan dilempar kotoran. Mungkin sekarang terjadi. Ya kan? Sedangkan Rasulullah tidak contohkan saja, kita sudah ngeri-ngeri lihat bapak-bapak kalau ada anak-anak ribut kan. Ditape pakai sejadah dari belakang gara-gara ribut. Itu kan tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kata Imam Ali, kalau sudah tidak ada ya anak-anak ribut di masjid, maka hati-hati masjid itu. Tunggulah wilayah itu jadi betul-betul tempatnya maksiat. Makanya penting itu anak-anak sebenarnya. Karena generasi selanjutnya kayak kita-kita ini tidak ada. Tapi jangan juga kamu sengaja datang teriak-teriak. Ya kan, itu juga sudah di luar nalar. Anak-anak lah maksud saya kan itu. Nah itu kata Imam Ali begitu. Ya. Jadi itu sangat penting ya untuk mencari pertolongan tadi. Nah, maka dakwah Islam itu tanpa kekerasan, tidak pakai senjata dan bunuh diri, itu sudah menjadi hal yang bisa dikatakan di luar nalar kita. Bagaimana ceritanya orang minta keadilan atau perdamaian dengan menumpahkan darah orang, ya. Sedangkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis, tumpahnya darah seorang muslim atau meninggalnya seorang muslim ya lebih baik runtuhnya Ka'bah. Maksudnya Ka'bah itu lebih baik hancur daripada seorang muslim atau kita ini satu orang mati dengan sengaja. Itu saking mulianya nyawa kita, harganya mahal. Dan dalam aturan Islam, nyawa itu kalau dihilangkan dia harus dibayar dengan nyawa. Itu keadilannya. Nyawa dibayar nyawa. Itu sudah bukan hukum adat ya, itu Islam. Islam itu begitu. Kita dibunuh dengan sengaja, maka kita itu harus dibunuh juga. Harus sengaja juga dibunuh. Untuk apa? Untuk menghormati nyawanya yang telah dibunuh, yang Allah ciptakan tadi. Nah, setelah dia dibunuh, insya Allah dosanya diampuni. Itu saja. Dia tidak dimasukkan ke dalam neraka kalau dia muslim. Langsung ke surga. Kan enak sebenarnya hukum Islam itu. Iya kan? Kalau sekarang di penjara berapa kali, ditembak juga. Pada saat di kasus apa begitu kan, ditembak di sana. Di Nusa Kambangan, itu belum tentu dia tidak masuk surga, belum tentu. Tapi kalau Islam yang diterapkan, insya Allah bisa masuk surga. Maka pertama, ketika kita sudah menjadi seorang pendakwah atau dai, ya, maka Imam Al-Ghazali Al-Basri ya menyebutkan, Imam Al-Ghazali ini salah satu imam yang luar biasa cerdasnya dan tawadunya, mengatakan bahwa ya, nah, para dai yang mulia sebagai Habibullah ya, kekasih Allah. Ini kekasih Allah kalau teman-teman, kalau ini para Rasulullah SAW ya. Orang yang sudah menjadi kekasih Allah, sama halnya contoh kecilnya begini, ketika kita memiliki seorang kekasih kan gitu. Kekasih itu ya orang yang kita sayangi. Maka belum dia apapun yang dia minta, itu pasti kita akan berikan, turuti ya. Yang jangan makan mie, kasihan makan sakit nanti. Wah, di rumah dia lagi sendok mie gitu kan. Ya Allah ya, hati-hati. Nah, kalau jadi seorang dai itu akan menjadi kekasih Allah seperti para Rasulullah SAW dan para nabi ya, dan para rasul itu adalah Habibullah. Apapun dia lakukan itu akan diijabah. Bahkan seorang dai sebelum dia meminta, Allah sudah kasih. Itu disebut dengan kekasih Allah seperti itu. Karena Allah apa? Karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Allah kasih. Ya, Allah kasih. Dan
saking mulianya ya seorang dai itu atau seorang yang menyampaikan kebenaran, itu Allah karuniakan semua jalannya, itu semuanya adalah pahala. Itu kalau orang memang betul-betul memang niatnya dakwah lillah karena Allah. Nah, itu yang menjadi poin besar menyemangati kita untuk melakukan itu. Nah, yang kedua adalah wali Allah. Wali Allah atau wakil-wakil Allah di muka bumi. Ya. Kalau sekarang kan para wali kan Masya Allah yang digambarkan itu bisa terbang kan itu. Bisa jalan di atas air kan begitu ya. Doanya keramat ya, ucapannya bisa terjadi pada saat itu. Ada nggak kayak gitu? Kecil itu bagi Allah itu kecil. Tapi kan apakah dengan itu yang perlu kita butuhkan? Kan tidak. Kita nggak butuhkan itu saat. Untuk apa antum bisa terbang kira-kira? Sedangkan yang di dunia saja belum, ya kan kepikir ya. Untuk apa kira-kira kita itu harus bisa jalan di atas air kan? Untuk apa? Itu kan menjadi pertanyaan juga. Kalau memang itu yang jadi tujuannya kan gitu. Itu hanya karomah-karomah kecil bagi para waliullah. Ya, bagi para waliullah itu kecil bagi mereka itu. Dan itu sudah banyak contohnya. Sudah banyak. Ada di Jawa itu, di bagian Rembang, dia itu bukan yang sunan tapi keturunan. Beliau itu keramat ucapannya keramat. Maka dia itu selalu berzikir saja. Dia tidak berani melontarkan kata-kata. Karena karakternya dia itu bagi seorang di sana dianggap sudah sebagai seorang wali. Karena kalau dia bicara, itu akan terkabul. Saking demikiannya. Itu bahayanya. Dia itu lebih banyak menyendiri. Maka dia itu mendiamkan diri sendiri. Lebih banyak bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun juga dia mau ngobrol dengan santrinya, dia itu harus tulis. Dan itu sudah disaring berkali-kali baru dia kasih. Saking takutnya, karena kalau ini terucap, bahkan dia berdoa untuk mau hilang itu, tapi kan itu di luar kehendak dia. Tapi kalau dia bisa ketemu, kemudian ada sesuatu yang dia benci, dia ucapkan, itu bisa terjadi langsung. Itu saking keramatnya dia punya mulut. Makanya sudah tidak bisa dinalar lah orang-orang yang menjadi waliullah. Itu adalah dai. Ya. Kemudian disebut sebagai syafwatullah. Apa itu? Syafwatullah adalah pilihan Allah. Tidak semuanya orang-orang itu diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan kebaikan. Tidak semua. Kenapa? Karena masih banyak orang-orang jahat di luar sana atau orang-orang yang lupa, bahkan mereka itu dipalingkan dari kegiatan-kegiatan seperti itu. Ya, apa contohnya seperti inilah. Berapa ustadz di televisi? Banyak, tapi masih bisa dihitung kan? Masih bisa. Yang paling terkenal siapa? Adi Hidayat, Abdul Somad. Palingan itu aja kan? Bukan. Ya dia juga ustadz, guru juga dia, guru, tapi bukan dari segi agama. Ini ustadz itu kan guru. Astagfirullah, saya ingat videonya itu. Ya, maksud saya begini, orang-orang yang dipilih untuk menyampaikan kebenaran itu sedikit jumlahnya, lebih banyak yang mendengarkan, lebih banyak pasti jamaahnya lebih banyak. Ya, teman-teman, kalau kita pergi di acaranya siapa yang di Boni lah, biasanya kan di Boni. Kalau tahu Handi Boni kah? Oh iya. Anda tahu? Tahu. Dia yang pemuda itu. Atau Hananataki tahu? Hananataki tahu. Di sana atau saya di Bandung itu, Hananataki kalau dia lagi mau jumpa pers itu kalau dia mau isi kajian, saya bilang tuh. Dia kan itu suka main skateboard di samping masjid itu. Itu ada tempat skateboardan. Anak-anak itu, anak muda itu kalau sore sebelum asar itu main skateboard sebelum malamnya. Kenapa? Dia datang itu bawa papan. Memang sudah sengaja seperti itu. Sampai jalanan dan tempat skateboard itu penuh dengan orang. Maksudnya apa? Maksudnya satu orang saja itu dai-nya gitu. Sangat limited. Ini pertanda bahwa orang-orang itu adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya bisa menyampaikan. Ya. Tidak semuanya bisa menyampaikan, meskipun itu merupakan kewajiban. Jadi kalau ada kesempatan itu sangat-sangat kemungkinan besar kita dipilih oleh Allah. Apa yang menjadi karunia? Dimudahkan ilmu itu untuk disampaikan. Dilaksanakan. Bahkan diterapkan, itu sangat dimudahkan bagi orang yang memang menerima hal itu. Persoalannya dipilih itu bukan kehendak kita.
Tapi memilih itu kehendak kita. Jadi kita itu ada di kehendak memilih. Kalau dipilih itu urusan Allah. Kita nggak akan dihisab di situ. Tapi kalau kita memilih, itu sudah menjadi kehendak kita. Jadi sekarang pilihannya ada di tangan kita. Untuk apakah kita ingin berdakwah apa tidak itu pilihan. Kita mau sholat apa tidak itu pilihan kita. Makanya diberi sanksi oleh Allah. Karena kan kita punya hak. Beda halnya dengan apakah kita ganteng apa tidak, itu susah. Ya, itu tidak mungkin ya. Apakah kita lahir sebagai laki-laki? Ya, kenapa saya tidak lahir di keluarga orang kaya ya? Bukan begitu. Itu kan kenapa saya tidak dilahirkan di tempat orang-orang yang penuh dengan ilmu, kan begitu. Itu tidak bisa, itu tidak akan diminta juga sama pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala. Yang akan diminta adalah kita yang sudah bisa memilih. Kenapa kita masih kayak gini? Kenapa saya tidak cerdas? Saya harus belajar. Kita yang memilih. Itu yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita itu dianggap sebagai seorang pilihan menurut Hasan Al-Basri tentang orang-orang yang menjadi dai. Kemudian berikutnya adalah salat pijit saya. Nah, dia disebut dengan khalifatullah atau wakil. Ya, tadi wali ini wakil Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa memang kita itu dituntut ke dunia ini untuk sebagai khalifatullah, ya, wakil Allah di muka bumi ini. Dai itu adalah wakil Allah untuk menyampaikan risalah Quran, aturan-aturan. Kalau nggak ada dai, ya, itu tidak akan mungkin bisa tersampaikan Al-Quran ini. Itu atas kehendak Allah, ya. Nah, berikutnya kok habis ya? Habis ya? Kok habis? Nah, maka ini yang terakhir ya. Ini terakhir di sini. Nah, sudah capek dari tadi saya lihat. Masya Allah ya, sudah jam 10. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon karunia-Nya dari sisinya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita karakter-karakter orang-orang yang bisa memuliakan, ya, menjadi seorang dai, agar kita itu dapat mengemban risalah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang baik, ya, dan menegakkannya kembali atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita banyak-banyak berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan aktivitas dakwah. Memang ini adalah dakwah itu kewajiban individu, tapi bisanya kita terlahirkan untuk menjadi seorang dai atau menyampaikan, meskipun bukan dai, menyampaikan kebaikan, itu pilihan. Itu pilihan kita, ya. Maka kita hanya bisa meminta kepada Allah untuk menetapkan kita masih dalam kondisi berjamaah. Jangan salah, kita ini sudah berjamaah, ya. Kita ini sudah berjamaah. Teman-teman bisa hadir di sini itu sudah bentuknya sebuah jamaah. Nah, kita sendiri nanti akan kontrol kita sendiri. Nah, pentingnya ada jamaah itu, ya. Kita itu akan terjaga. Malu, bos, kalau kita itu, antum lihat Bang Budi yang tadinya rajin ke masjid, karena ada jamaah dia mau maksiat, anggaplah kan gitu. Tiba-tiba dia mau maksiat. Tapi kan dengan adanya kita, dia tuh ya deh, enggak enak. Kan gitu. Gara-gara itu jadi dia batal maksiat. Tapi kalau dia sendiri bisa jadi lagi imam, habis imam pulang, singgah dulu di mana tempat jual pengas di sini. Saya enggak tahu di sini di mana wilayahnya. Singgah dulu beli bir kan, atau di Nasas itu tuh. Saya punya om itu masih jualan sampai sekarang. Singgah dulu di situ beli kan, habis itu beli baru pulang. Habis Isya tadi kan. Kemana ya, mabuk dulu habis Isya tadi, ini agak pusing baca ayatnya. Bisa jadi begitu. Iya enggak? Bisa banget. Dan sekarang banyak yang kayak begitu. Habis dia pergi menuntut ilmu, habis ini kemudian dia pulang maksiat. Kenapa? Karena dia enggak dalam jamaah. Kalau dalam jamaah, di mana tempatnya ini? Paling kan di rumah sendiri di rumah, tidak akan ngajak-ngajak atau ngumpul sama orang-orang yang lagi melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena dia takut nanti kalau orang jamaah lihat. Iya kan? Tapi kalau dia lakukan dia di tempat sepi sendiri dan dia ini, ya sudah, itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kuatnya dari jamaah tadi. Ya, jangan anggap dari masalah mengikis perbuatan dosa saja berjamaah itu penting. Justru dalam saling mensokong dalam kita dakwah itu penting banget jamaah. Dalam kita beraktivitas itu penting banget. Dan kalian mungkin sadar itu.
Kan tidak enak kalau kita main futsal sendiri kan, itu lucu. Patungannya berat, sewa lapangan sendiri, main tendang bola sana kejar sendiri. Kan itu secara logika saja, tanpa ilmu yang perlu dalam, itu sudah membuat kita yakin bahwa memang penting sebuah jamaah atau kelompok dakwah atau kelompok dalam beraktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Itu nggak bisa sendiri. Oh maaf Ustaz, saya belum punya ilmu tinggi untuk melakukan itu. Nah makanya itu ada proses pembinaan. Kita ada di sini kan proses pembinaan. Teman-teman kan baru bisa tahu, oh tasqif itu ini. Oh dakwah Rasulullah itu bentuknya kayak gini. Itu kan proses pembinaan. Itulah pentingnya thalabul ilmi. Ya. Mudahnya diucapkan la ilaha illallah saat meninggal karena kita punya ilmu kayak gini. Ya. Kita punya ilmu ini, takut karena adanya hisab hanya kita sholat. Rajin kita sholat, hanya setiap hari kita ngucapin la ilaha illallah kan gitu. Dan insya Allah itu menjadi bekal buat kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas